Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagaimana teman-teman semuanya kabarnya hari ini? Semoga di suasana yang agak redup ya hari ini ya. Agak redup tentunya membantu sedikit kita ya tidak merasa haus ketika menjalankan ibadah puasa kayak gitu ya. Tapi bawa alam kalau sebentar lagi akan panas ya. Tapi yang jelas panas maupun mendung ataupun hujan semuanya itu adalah baik karena Allah yang Maha mengetahui sisi-sisi kenapa harus saat ini panas, kenapa saat ini harus mendung, kenapa saat ini harus hujan tuh Allah tahu kayak gitu. Kita aja yang kadang-kadang tidak bisa menyibak ya hikmah dibalik itu apa kayak gitu ya. Semoga semuanya fit, semangat untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi kita atas urusan dunia kita maupun bermanfaat atas urusan akhirat kita kayak gitu. Dan yang tentunya pilih yang memberikan manfaat dunia dan akhirat kayak gitu ya. Teman-teman semuanya tak terasa benar-benar ini rasanya Ramadan sudah benar-benar sebentar lagi mau pergi meninggalkan kita kayak gitu ya. Bagaimana suasana hati teman-teman semuanya, Allah dan teman-teman sendiri yang mengetahuinya ya. Apakah kita senang dengan kepergian Ramadan, apakah kita bersedih dengan kepergian Ramadan, apakah kita senang dengan kedatangannya Syawal, ataukah kita bersedih dengan kedatangan Syawal, atau sama aja, nggak ada bedanya. Ramadan pergi biasa, Ramadan ada juga biasa, Syawal ada juga biasa, nggak ada juga biasa. Nah itu apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah keimanan kita masing-masing kayak gitu ya, dan pemahaman kita akan masing-masing dari bulan-bulan itu kayak gitu ya. Baik teman-teman semuanya, rohimani wa rohimakumullah ya, syukur alhamdulillah ya. Kalau sampai detik hari ini kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk terus rutin ya melakukan kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah sekali kita diberikan kesehatan ya sehingga bisa rutin kayak gitu. Jadi ini adalah nikmat kayak gitu ya, nikmat yang diberikan oleh Allah, dan semoga ini oleh Allah dicatat sebagai amal soleh kita kayak gitu ya di bulan Ramadan yang berhak kita untuk meraih nanti ajron atau balasan yang tepat yang Allah kasihkan untuk kita kayak gitu ya. Tentunya kita berharap ridhonya Allah, surganya Allah kayak gitu, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang Allah berikan kepada kita atas usaha kita kayak gitu untuk untuk taat kayak gitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, hari ini itu hari Rabu ya. Kita hari ini bahasannya berkaitan dengan salah satu fitrah yang itu tidak dialami laki-laki. Ya, laki-laki sama perempuan itu ada beberapa fitrah yang berbeda ya. Mulai dari perempuan itu haid, kemudian mengalami hamil, terus kemudian nanti nifas, kemudian menyusui kayak gitu ya. Kemudian kewajiban hadonah itu atau merawat anak kayak gitu ya. Sedangkan laki-laki itu nggak haid juga nggak hamil gitu. Tapi sekarang ini ketika ada kebebasan berpikir ya, liberalisme seperti itu, dan juga kebebasan untuk berbuat seperti itu, muncul kalangan yang memiliki bendera warna-warni, bendera pelangi ya. Teman-teman tahu nggak apa itu simbol benderanya siapa? Ya itulah salah satu simbol dari orang-orang yang ingin ada yang ingin istilahnya LGBT gitu ya, mereka yang
perempuan ingin seperti laki-laki, ada yang laki-laki pengen seperti perempuan kayak gitu, bahkan ada yang sesama jenis seperti melakukan hubungan sesama jenis kayak gitu ya. Akhirnya kita juga pernah mendengar informasi adanya laki-laki yang pengen hamil kayak gitu, kemudian melakukan operasi ya atas dirinya seperti itu ya, pindah rahim dari perempuan ke laki-laki gitu dan lain sebagainya ya. Tentu itu menyengsarakan mereka sebenarnya, tapi entah karena mereka ingin ingin viral kayak gitu ya akhirnya masuk media kayak gitu, diupload kemudian tersebar kemana-mana berita mereka akan keunikan diri mereka kayak gitu, wallahu alam, ataukah memang ada unsur yang lainnya. Yang jelas ketika melawan sunatullah itu tidak ada yang namanya manusia itu nyaman, itu nggak ada ya, pasti itu yang ada ketidaktenangan batin sebenarnya ya. Kemudian persoalan-persoalan yang muncul berikutnya seperti itu karena menentang sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirinya gitu. Makanya kita sebagai umat Islam juga harus bilang say no say no to LGBT. Maksudnya kita juga menolak kampanye LGBT yang terus dikampanyekan oleh orang-orang liberal seperti itu. Teman-teman semuanya, meskipun tadi kita ngomongin LGBT, tapi kita hari ini tidak bahas LGBT ya. Itu tadi hanya prolog aja, nanti bisa teman-teman cari sendiri ya terkait dengan informasi terkait dengan perkembangan LGBT. Yang jelas kita mencari informasi itu bukan untuk kemudian mengkampanyekan, bukan ya, tapi kita untuk menghadang diri kita pribadi agar tidak terjerembab ke dalam kelompok tersebut seperti itu, dan kita juga menghadang orang lain supaya kaum muslimin tidak terbawa oleh arus mereka kayak gitu. Nah, yang kita akan bahas adalah seperti di slide yang telah saya bagikan ya. Hari ini kita bahas terkait dengan salah satu fitrahnya wanita, yaitu haid kayak gitu ya. Siapa di antara teman-teman semuanya pasti semuanya sudah haid ya. Ini yang masih kecil sendiri adalah Renika ya. Gimana ini Renika? Terpaling kemungkinan juga sudah haid ya, karena sudah SMP kelas berapa sekarang? Kelas 2 atau kelas 1 Renika? Semuanya tentunya kita sudah mengalami masa haid itu kayak gitu ya. Jadi itu adalah suatu yang fitrah kayak gitu ya, yang telah Allah tetapkan atas keturunannya Bani Adam dari kalangan wanita kayak gitu. Mana itu dalilnya? Dalilnya adalah seperti yang tercantum dalam konten atau slide yang saya bagikan itu ya. Bahwasanya ketika Aisyah melaksanakan ibadah haji, Aisyah ini menangis kayak gitu ya, lantaran haid gitu ya. Tentunya kan gimana ya Allah, pengen kan melakukan seluruh aktivitas haji itu, ketika berhaji mulai dari rukun-rukunnya kan pengennya semuanya dilakukan gitu, tapi ketika haid datang, Aisyah juga sedih ternyata ya, sempat menangis seperti itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kelihatannya engkau mendapatkan haid kayak itu, ditanya gitu. Kemudian Aisyah menjawab benar kayak itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya itu yaitu haid adalah ketetapan Allah bagi putri-putri Adam kayak gitu. Jadi kalau nggak haid malah kita yang bingung ya. Jadi dulu saya termasuk agak dibandingkan dengan anak-anak remaja saat ini, remaja putri saat ini, saya terkategori carry ya. Carry itu belakangan haidnya kayak gitu loh ya. Kalau anak-anak sekarang kan kadang udah usia SD kelas 4, 5 itu sudah pada haid ya. Kalau masanya saya itu SMP ya, SMP kelas 1, 2, 3 itu baru datang haid. Kalau sekarang semakin maju ya, artinya masih kecil-kecil udah pada haid seperti itu, yaitu karena faktor hormon. Selain faktor hormon juga pergaulan dan juga apa yang dikonsumsi oleh anak-anak saat ini seperti itu, sehingga itu memicu hormon progesteron maupun hormon mereka ya, tentang keperempuanan mereka seperti itu, sehingga mempercepat proses haid seperti itu, meskipun secara pemikiran, secara mental sebenarnya mereka masih anak-anak seperti itu ya.
Jadi itu haid, jadi haid itu fitrah ya. Makanya dulu ketika kita lambat itu kan kadang ditanya udah haid belum, malah malah takut kayak gitu ya kalau udah haid kayak gitu ya. Tidak senang ketika belum datang haid, ketika sudah masanya, karena itu adalah fitrahnya kita kayak gitu. Nah, kita dulu juga dapat pelajaran ya terkait dengan haid itu apa gitu, masih SMP dulu saya masih ingat diterangkan oleh guru saya bahwasanya haid itu adalah pecahnya sel telur yang menempel di dinding rahim karena tidak dibuai seperti itu. Dan jadi haid itu secara biologi kayak gitu yaitu malah menunjukkan kesuburan seorang perempuan kayak gitu, bahwasanya dia memiliki sel-sel telur kayak itu yang itu bakal menjadi calon janin ketika nanti dibuai seperti itu ya. Jadi itu terkait dengan haid kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim bagaimana penerimaan kita kayak gitu ya. Jadi penerimaan kita terkait dengan haid itu, kita sebagai seorang muslim hambanya Allah itu nerima. Kenapa? Karena itu sudah ketetapan kayak gitu ya, ketetapan yang Allah tetapkan. Kecuali memang kalau misalnya sampai usia tua gitu ya kok ditakdirkan oleh Allah nggak haid, ya itu berarti ya memang Allah berkehendak lain seperti itu ya. Jadi hal yang pertama, pandangan kita terkait dengan haid itu tadi sudah saya sebut ya, terkait dengan biologinya sudah ya, terkait dengan definisi secara biologinya sudah kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, penerimaan kita terkait dengan haid itu, pandangan kita apa? Kita ridho ya, kita ridho ketika kita oleh Allah ditakdirkan setiap bulannya itu mengalami haid seperti itu ya. Jadi tidak perlu menangis ketika di bulan Ramadan seperti ini. Jadi kayak Aisyah itu kan nangis itu artinya sebenarnya dia ridho, tapi gimana ya Allah pengen kan bisa tawaf itu kan, kalau haji kan nggak boleh tawaf ya kalau sedang haid seperti itu. Tentunya aduh eman banget gitu, tapi gimana lagi kalau sudah ketetapannya Allah begitu seperti itu ya. Sama ketika saat ini kita puasa udah nahan diri dari adzan sampai kemudian menjelang maghrib kurang 10 menit 15 menit atau asar itu tiba-tiba haid, oh ya udah kita nerima, oh ini ketetapan Allah, nggak perlu kita nangis kayak itu. Kita sudah dapat pahala kok dari puasa kita tadi itu, meskipun tidak sampai beduk maghrib kayak gitu ya, karena terhenti oleh datangnya haid di waktu asar misalkan atau zuhur seperti itu, kita sudah dapat pahala insya Allah kayak gitu. Jadi kalau kita malah meronta-ronta, oh kok haid gini, nah itu namanya nggak ridho, malah kita bisa jadi itu hilang kayak gitu ya, pahala dari puasa yang separuh tadi itu gara-gara, atau kemudian kalau nggak gitu kita bisa berdosa. Kenapa? Karena tidak ridho ya dengan apa yang Allah tetapkan kayak gitu, dengan datangnya haid tadi itu ya. Nah itu, terus kemudian pandangan kita berikutnya terkait dengan haid, bahwasanya haid itu bukan masa istirahat bagi kita dari ketaatan kepada Allah atau dari ibadah kayak gitu. Jadi kan saya sendiri kadang-kadang juga begitu, ternyata persepsi seperti itu tuh bisa mempengaruhi kita loh, kayak mempengaruhi aktivitas kita, bisa mempengaruhi keimanan kita pula. Ketika kita berpikir bahwasanya masa haid itu adalah masa untuk istirahat dari beribadah atau ketaatan kepada Allah kayak gitu, waktunya istirahat nih, akhirnya imannya itu jadi tidak tersirami kayak gitu. Kenapa? Karena memang turunnya iman itu ketika kita itu melakukan hal-hal yang mubah, meskipun mubah ya itu kalau sering sampai kemudian makruh yang haram itu bisa menjadikan iman kita itu menurun ya, ketika kita dalam ketaatan yang berketerusan seperti itu, maka itu bisa menjadikan iman itu istiqomah kayak gitu ya. Jadi ketika kita punya persepsi bahwasanya masa menstruasi itu adalah masa untuk istirahat, untuk taat seperti itu, maka itu nanti akan mempengaruhi atas kondisi keimanan kita kayak gitu ya. Jadi ini sudah sedikit menjawab dari judul yang kita bahas hari ini, saat haid lemah iman kenapa itu. Salah satunya tadi itu pandangan kita bahwasanya waktu haid adalah waktu jeda atau waktu istirahat untuk ibadah atau taat kepada Allah tadi itu ya. Jadi itu.
Nah, jadi itu pandangan kita terkait dengan haid ya. Jadi yang pertama kita harus ridho menerimanya kayak gitu, senang dengan ketetapan Allah kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, haid bukan masa untuk istirahat dari ketaatan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, haid itu adalah menunjukkan tanda kesuburan kita bagi seorang wanita seperti itu, dan itu adalah sunatullah yang Allah tetapkan, dan kita harus ikhlas untuk menerimanya kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau seperti itu, lantas haid itu sendiri ya, kalau dalam Al-Qur'an itu nanti teman-teman bisa buka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 kayak gitu ya. Jadi di situ disebutkan bahwasanya terkait dengan haid kayak gitu ya. Dijelaskan bahwa haid itu memang ada suatu hal yang kotor kayak gitu ya, maksudnya darah kotor kayak gitu ya. Jadi sel telur yang tidak dibuahi terus kemudian meluruh kayak gitu ya. Kemudian makanya ketika kita haid kayak gitu ya, ada beberapa hal ibadah yang memang diharamkan seperti itu untuk kita lakukan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya terkait dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 222 ini, dan mohon maaf saya tidak membacakannya. Memang saat ini saya sendiri sedang berhenti dari maksudnya saya sendiri sedang lagi haid ini kayak gitu. Jadi kita bahas ini ketepatan saya pas juga kayak gitu. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Apa jawaban berikutnya dari kenapa saat haid itu lemah iman kayak gitu ya. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya, bahwasanya pandangan kita sendiri bahwasanya masa haid adalah masa istirahat untuk ibadah kayak gitu ya. Jadi itu bahasa lainnya ya yang menjadikan kita itu lemah iman saat haid itu ya tadi itu kurangnya ilmu kita berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Kita mendefinisikan ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, iktikaf, kemudian tawaf, membaca Al-Quran seperti itu ya. Akhirnya ketika itu semua kan sebenarnya nggak boleh ya kita kerjakan ketika kita masa haid seperti itu. Akhirnya kita menganggap ibadah itu sudah istirahat ketika kita masa haid seperti itu. Padahal sebenarnya makna ibadah itu sendiri, kalau Ibnu Taimiyah itu mendefinisikan ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah kayak gitu, baik itu perbuatan lahir maupun batin kayak seperti itu ya. Jadi cakupan ibadah itu sangat luas seperti itu ya. Jadi kalau lahir maupun batin, baik perkataan maupun perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah itu adalah banyak sekali seperti itu ya. Sehingga ketika kita di saat haid seperti itu, ketika yang mahdoh yang wajib tadi itu, yang ibadah wajib seperti sholat, puasa, tawaf, iktikaf, kemudian membaca Al-Quran ya. Ini membaca Al-Quran ini ada bahasan khusus ya. Ada sebagian ulama yang kemudian membolehkan kayak gitu membaca Al-Quran, ada juga yang enggak, ada juga yang membolehkan tapi tidak menyentuh mushaf, ada juga yang membolehkan selama di batin tidak dilisankan seperti itu, ada juga yang dibolehkan tapi tidak membentuk satu kalimat penuh seperti itu. Jadi banyak sekali memang perbedaan pendapat terkait dengan membaca Al-Quran dalam kondisi haid seperti itu ya. Jadi ketika pemahaman kita terkait dengan ibadah itu hanya yang lahiriah seperti puasa, sholat dan sebagainya tadi itu, maka kemudian ya akhirnya kita jadi tidak tersiram kayak gitu, iman kita jadi tidak tersiram seperti itu ya. Ketika iman kita tidak tersiram dengan aktivitas ketaatan kepada Allah, maka wajar iman itu akan menurun, karena memang itu iman itu menurun ketika kita tidak lagi taat kepada Allah dan kita bermaksiat kepada Allah seperti itu. Nah, jadinya salah satu faktor yang menjadikan iman lemah tadi itu ya, kurangnya pemahaman kita terkait dengan makna ibadah itu sendiri apa. Jadi ibadah itu sangat luas. Dengan demikian kayak gitu ya, biar kemudian iman tadi itu tidak lemah, maka kita harus tetap taat kepada Allah dalam kondisi haid seperti itu. Artinya ketika sholat dilarang tapi kemudian zikir tidak dilarang kayak gitu. Ketika puasa dilarang tapi kemudian membantu orang, atau istilahnya kita melakukan amal soleh yang lain seperti berinfak atau kemudian memberi sesuatu kepada orang yang berpuasa, itu tidak haram bagi orang sedang haid seperti itu ya.
ketika kemudian membaca Al-Quran dilarang ya, misalkan teman-teman mengikuti pendapat yang membaca Al-Quran nggak boleh seperti itu ya, maka kemudian mendengarkan murotal Al-Quran itu tidak haram bagi orang sedang haid seperti itu ya. Jadi artinya ketika kita ke dalam kondisi haid, kita itu tetap bisa beribadah gitu loh ya teman-teman. Jadi iman itu harus tetap disiram seperti itu ya. Jadi iman itu oleh Ibnu Taimiyah itu diibaratkan seperti air bagi ikan. Bagaimana kalau ketika ikan itu tidak ada dalam air, dia akan mati seperti itu kan. Sama ya, ketika iman itu tidak disiram dengan zikir kayak gitu ya, dengan zikir kepada Allah seperti itu, maka iman itu juga akan mati seperti itu, maksudnya akan melemah seperti itu ya. Maka kemudian ketika kita itu dalam kondisi haid, berzikir itu tidak diharamkan bagi seorang perempuan ketika dalam haid seperti itu. Maka di sela-sela jeda waktu kita, misalkan waktu duhur kita kan bisa sholat, kita nggak sholat, kita zikir aja, misalkan entah di batin ataukah di lisan, misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kayak gitu 30 kali, atau kemudian ya cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali kayak gitu, atau kemudian wirid-wirid yang lain kayak gitu, itu bisa dikerjakan kayak gitu. Apakah wirid pagi, wirid sore ya, pagi berzikir, kemudian sore berzikir, itu nggak apa-apa kayak gitu, boleh dikerjakan, tidak ada dalil yang mengharamkan untuk itu kayak gitu. Sehingga kalau kita misalkan terus di saat haid kita berzikir kepada Allah, maka kita menyiram iman kita seperti itu, sehingga tidak terjadi yang namanya lemah iman tadi itu kayak gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua ya, hal yang menjadikan lemah iman itu apa? Ketika kita mendefinisikan tadi itu, memiliki pandangan bahwasanya waktu haid adalah waktu jeda, waktu istirahat dari ibadah, pada akhirnya tersibukkanlah seseorang itu ketika haid apa dengan hal-hal yang mubah sampai kemudian yang makruh, bahkan terjadi pada jatuh yang haram kayak gitu ya. Jadi ini memang kita kan kalau lagi haid itu mungkin secara hormonal kita sebagai seorang perempuan kayak gitu ya, ketika masa haid itu memang kadang-kadang cenderung males-malesan kayak gitu ya, atau kemudian pokoknya nyantai lah kayak gitu. Kenapa? Karena 5 kali biasanya kita mengingat Allah ketika dalam sholat gitu, itu jadi nggak terkerjakan kayak gitu ya. Akhirnya harusnya 5 kali ingat Allah dalam sehari, akhirnya nggak ingat Allah kayak gitu ya, karena akhirnya kita sibuk dengan hal-hal yang mubah-mubah tadi itu, aktivitas yang lainnya seperti itu ya. Akhirnya tadi itu ya, kita malah jadi tersibukkan dengan hal-hal yang mubah, dan itu ketika berkelanjutan seperti itu, akhirnya lama-lama semakin terkikis ingatan kita akan pandangannya Allah, kita saat ini sedang dilihat Allah, terkikis pula bahwa ada malaikat yang menemani kita setiap harinya kayak gitu. Terus kemudian akhirnya setan yang terus mengikuti kita pun terus membisikkan seperti itu untuk kita melakukan hal yang mengikuti nafsu seperti itu ya, mengikuti hawa nafsu kita gitu ya, cenderung kepada hal-hal yang mubah, makruh, sampai kemudian maksiat seperti itu ya. Jadi ini tersibukkan seperti itu. Maka tersibuknya kita dengan hal yang mubah karena berawal dari ibadah yang pemahaman kita terkait dengan ibadah, pemahaman kita bahwasanya masa istirahat ibadah itu ya, akhirnya begitu ya, kita sedikit ingatnya kepada Allah, tapi banyak tersibukkan dengan hal-hal yang bersifat keduniawian seperti itu. Nah, akhirnya di saat haid lemahlah iman. Ketika sudah masa suci cegah gitu, jadi masih terbawa-bawa dengan kondisi saat haid, mau memulai lagi untuk rajin sholat 5 waktu, baca Quran tuh kadang-kadang malah cegah gitu ya. Kenapa? Karena terbawa 1 mingguan tadi itu, ketika kita haid yang nyantai-nyantai aja tadi itu gitu ya. Makanya disinilah pentingnya kita ketika kita masa haid itu, kita harus selalu ingat kepada Allah dengan cara berzikir ya, entah itu hanya sekali 2 kali, pokoknya kita itu harus zikir kepada Allah di saat haid itu, jangan sampai kosong dari zikir ya. Ingat tadi itu pesannya Ibnu Taimiyah bahwasanya zikir itu ibarat air bagi ikan. Bagaimana ketika ikan itu tidak ada air, maka bagaimana iman itu ketika itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya.
Nah, berikutnya teman-teman ya, hal berikutnya yang menjadikan kita itu lemah iman itu apa? Tadi itu kurangnya kesadaran kita akan pengawasan Allah atau muraqabatullah kita kepada Allah, kurangnya ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi memang ketika kita saat tak haid gitu biasanya kita ingat Allah sering ya, melalui sholat 5 waktu, kemudian melalui baca Quran kayak gitu ya, atau kemudian aktivitas mahdoh yang lain seperti itu. Ketika itu tidak kita jalankan, akhirnya mempengaruhi ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran kita akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Jadi itu diantara 3 hal ya yang menjadikan kita itu menjadi lemah iman kayak gitu ya. Jadi yang pertama tadi itu kurangnya ilmu pengetahuan kita terkait dengan ibadah kayak gitu ya. Kemudian yang kedua sibuknya kita dengan hal-hal yang mubah, makruh, bahkan hingga haram karena apa tadi itu kita apa namanya tidak lagi ingat Allah, biasanya 5 kali menjadi tidak sholat kayak gitu, jadi tidak ingat seperti itu. Kemudian yang berikutnya lemahnya apa namanya kurangnya muraqabatullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana nih agar kemudian iman kita itu tetap kencang seperti itu ya ketika kita dalam kondisi haid ya. Tadi itu sempat yang sudah kita bahas di depan tadi itu. Yang pertama berarti kita harus memahami bahwasanya dalam saat kondisi haid kita tetap bisa beribadah di luar ibadah-ibadah yang diharamkan kayak gitu, mulai dari zikir, kemudian apa namanya baik zikir pagi sore ataupun kemudian zikir-zikir saat kita ingat kayak gitu ya. Terus kemudian beristighfar ya, zikir itu kan macam-macam ya, bisa memuji Allah, bisa kita mohon ampun kepada Allah, juga berdoa. Jadi setiap hari meskipun dalam kondisi haid jangan sampai kemudian kita nggak berdoa kepada Allah ya. Jadi tidak berdoa kepada Allah ini juga mempengaruhi iman kita loh ya. Gimana seminggu nggak berdoa kepada Allah? Jangan-jangan begitu ya. Karena kita nggak sholat, akhirnya seminggu kita nggak berdoa kepada Allah kayak gitu ya. Jadi kondisi yang seperti itu kita rubah ya. Jangan sampai dalam seminggu itu kita nggak berdoa kepada Allah sama sekali gara-gara haid gitu ya. Kita harus berdoa kepada Allah kayak gitu meskipun dalam kondisi haid ya. Entah sambil duduk ataukah sambil berdiri ataukah sambil yang lainnya kayak gitu. Jadi kita itu ingat kepada Allah sehingga orang haid itu pun bisa nanti termasuk ulul albab yang dia itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik saat dia berdiri, duduk maupun sedang berbaring, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 itu. Siapa itu ulul albab? Ulul albab itu yaitu disebutkan dalam ayat itu yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ayat ini tidak maksudnya tidak haram, maksudnya tidak haram bagi seorang perempuan untuk meraih jabatan sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan seterusnya sebagaimana di arti yang saya bacakan tadi itu kayak gitu ya. Jadi tetap ingat kepada Allah dalam saat kita haid seperti itu. Terus kemudian lagi apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kayak gitu ya. Misalkan memulai segala sesuatu dari kanan, yaitu memulai segala sesuatu dengan baca basmalah. Kullu amrin tibalillah yubadau fi bismillahi fa waqatu. Kayak kata Rasulullah begitu. Barang setiap perkara penting yang tidak diawali dengan basmalah maka terputus apa dari berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali aktivitas dengan baca basmalah, kan ingat Allah lagi kayak gitu ya. Terus kemudian mulai dari kanan ngikutin sunnahnya Rasulullah SAW kayak gitu. Terus kemudian tolabul ilmi ya, menuntut ilmu kayak gitu. Dengan menuntut ilmu maka kita ingat lagi kepada Allah kayak gitu ya. Ketika 5 kali sholat tidak boleh, kita ingat Allahnya lewat menuntut ilmu kayak gitu. Kita bahas agama seperti ini kan secara otomatis kita kan ingat lagi kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat kepada Al-Quran, ingat kepada Al-Hadis kayak gitu, ingat kepada kehidupan akhirat seperti itu. Akhirnya iman itu tersiram lagi kayak gitu. Nah berikutnya bersedekah ya, atau berinfak kayak gitu, ataupun memberi
menolong saudara-saudara yang lain, atau kemudian macam-macam berkata yang baik ya. Kemudian kemarin seperti hadis yang sempat kita bahas juga, bahwasanya kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah, apapun itu, bahkan itu kebaikan lewat lisan maupun kebaikan lewat perkataan, perbuatan, itu adalah sedekah. Jadi tetap melakukan kebaikan. Nah, dan ketika melakukan kebaikan itu iman kita juga akan terjaga kayak gitu. Nah, berikutnya jauhi hal-hal yang sia-sia. Katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya itu, Rasulullah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayakni, ya, min husnil islamil mar'i, di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu, dia itu meninggalkan malayakni, apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia kayak gitu. Ya, baik itu tidak bermanfaat bagi dia atas urusan dunia dia, maupun tidak bermanfaat untuk dia atas urusan akhiratnya, maupun tidak bermanfaat bagi dia baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Yaitu itu dijauhkan kayak gitu ya. Itu yang jam-jam kosong yang biasanya hanya untuk main game aja di HP, cuma main game yang banyak macamnya, itu dikurangi, ditinggalkan ya. Tinggal dengan aktivitas yang bermanfaat lainnya, baca-baca atau kemudian cari-cari info yang bermanfaat lainnya, atau kemudian yang lain-lainnya seperti itu, karena ada banyak pilihan aktivitas yang itu lebih afdol, lebih utama, dan lebih memberikan kebaikan bagi kita kayak gitu. Nah, itulah diantara amalan-amalan yang bisa kita kerjakan sehingga iman kita saat haid tidak mengalami penurunan atau futur kayak gitu ya, atau kemudian melemah kayak gitu, sehingga kita iman kita tetap kondisi stabil, sehingga ketika kita sudah selesai dari haid kayak gitu, kita mengerjakan ibadah rutin lagi itu tidak merasa ada rasa cekih, tidak ada rasa malas gitu, tapi tetap nyaman aja kayak gitu. Nah, itu semua butuh berdoa, butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ternyata sudah jam 10.32, sudah kelewat 2 menit, berarti harus saya akhiri ya kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan hari ini, dan semoga pembahasan hari ini bermanfaat bagi saya, demikian pula bagi teman-teman semuanya, dan semoga pembahasan ini pun bisa kita sharingkan kepada yang lainnya, kepada teman-teman kan punya teman kayak gitu ya, nanti bisa dibagikan bahasan hari ini yang insya Allah sangat menurut pandangan saya ya kayak gitu ya, perlunya teman-teman perempuan khususnya untuk mendapatkan materi yang kita bahas hari ini, sehingga ketika kita dalam kondisi haid, kita sebagai seorang muslimah tetap dalam kondisi iman dan takwa seperti itu. Jadi nanti materinya silahkan dibagikan, kalau mau bagikan lewat voice note di WhatsApp ini nggak apa-apa, kalau mau bagikan yang saya share di YouTube juga boleh seperti itu ya, karena memang itu ketika sudah saya share di YouTube berarti bisa dikonsumsi oleh banyak orang kayak gitu ya. Saya memang pengen bisa berbagi seperti itu, berbagi ilmu biar sama-sama bermanfaat seperti itu ya. Nah, akhirnya mari kita akhiri kajian online hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya, dan kalau ada salahnya itu kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.